Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Pada malam hari ini jumpa lagi dengan saya Lulu Retna dan Mbah Kendil. Sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan tombol loncengnya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan pencet tombol like. Teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas salah satu ilmu kuno dari leluhurnya Mbah Kendil. Jadi dari eyangnya Mbah Kendil, kemudian ayahnya Mbah Kendil, hingga turun lagi ke Mbah Kendil. Jadi leluhurnya Mbah Kendil itu berguru di daerah Malang, Mbah nggih, dengan Resi Dwijo Hapsara atau biasa dipanggil dengan Eyang Soro. Itu kemudian setelah dari Malang dilanjutkan ke daerah Ngliman Nganjuk, Mbah. Pertapan Argojali. Ya, Pertapan Argojali, teman-teman. Jadi memang ketika kita mempelajari ilmu-ilmu kuno, zaman sekarang ini kita akan dianggap sebagai aneh karena sekarang zaman-zamannya zaman Islam, teman-teman. Kita juga belum tahu pasti ilmu kuno itu sejak kapan ada. Sejak kapan ditemukan, kita belum tahu pasti apakah pada masa Hindu-Buddha atau pada masa sebelumnya. Yang jelas ilmu kuno itu berasal dari nenek moyang kita, teman-teman. Jadi kita membuat video ini bukan berarti kita mengajarkan ilmu-ilmu yang di luar dari ilmu agama, tapi sebagai ajang untuk pelestarian kebudayaan Jawa khususnya. Bagaimana ilmu dari Eyang Dwijo Hapsara, ilmu kuno yang akan kami jelaskan pada malam hari ini? Kita langsung saja teman-teman dengarkan penjelasan dari Mbah Kendil. Monggo Mbah. Sugeng rayu ingkang pinanggih dumateng para kadang-kadang ingkang kula mulyakaken. Kepada teman-teman yang saya hormati, rekan-rekan yang saya cintai, pada malam hari ini saya ingin mengingat atau saya ingin ngongak jati diri ilmu kuno. Okay. Dari kata-kata kuno, kun adalah jadi, no itu adalah ada. Jadi ilmu itu sebenarnya dulu ada. Namun kalau sekarang sepertinya tiada karena tidak ada yang melestarikan. Okay. Banyak anak cucu dari nenek moyang kita yang sudah meninggalkan tentang ajaran atau ilmu-ilmu kuno. Ilmu-ilmu kuno apabila diajarkan atau dikembangkan pada era sekarang seperti halnya itu bertabrakan atau bersimpangan dengan ajaran-ajaran syariat Islam. Okay. Karena yang jelas itu zaman dulu, zaman kuno itu pada saat kita melaksanakan untuk mengembangkan ilmu kuno itu pasti ada sesaji. Okay. Pasti ada perabot-perabot, ada persyaratan untuk belajar atau untuk membaca. Sehingga ilmu-ilmu kuno dulu itu kalau dibaca sembarangan tidak bisa. Harus ada sarana dan prasarana seperti kembang, menyan, yuswa dan sebagainya. Kalau kita lihat dari ilmu kuno tersebut, itu saya perkirakan itu sebelum agama datang. Setidaknya pada era zaman Hindu atau Buddha. Karena di dalam ilmu kuno itu tidak tertera bentuk-bentuk agama. Okay. Atau di dalam kawruh atau ilmu itu dicantumkan yaitu nama Gusti Kang Maha Suci. Jadi tidak ada Allah atau Allah itu. Tapi kan sama saja. Okay. Jadi di situ para leluhur dulu, nenek moyang kita sudah memiliki kepercayaan, sudah memiliki kekuatan, sudah mengerti tentang ketuhanan. Sehingga nenek moyang kita sebelum agama datang itu sudah punya keyakinan sendiri. Nenek moyang kita atau nenek moyang kita pribumi, orang-orang asli Indonesia, orang-orang asli tanah Jawa, itu memiliki kawruh-kawruh yang diskema, yang dikarang atau yang ditata sesuai dengan naluri, sesuai dengan
kejadian atau perilaku orang-orang Jawa asli. Kalau melihat dari ilmu itu berasal dari pertama kali dari nenek saya. Nenek kakung saya belajar dari perguruan besar di wilayah Malang. Gurunya yang bernama Hyang Dwijo Aksara. Kalau di daerah Malang terkenal sekali disebut dengan Hyang Soro. Jadi kalau orang-orang yang berumur sekitar 60-70 dengan kata-kata Hyang Soro semua pada ngerti. Karena Hyang Soro adalah perguruan yang sangat besar sekali di wilayah Malang. Kemudian pada saat berguru di Malang ada salah satu murid yang berasal dari Nganjuk, dari Ngliman. Kemudian dia merupakan siswa yang pertama atau siswa yang lebih unggul atau siswa yang lebih tua. Kemudian dari nenek saya daripada belajar ke Malang, kemudian lebih dekat untuk belajar di daerah Nganjuk atau di Ngliman. Di situ temannya mengadakan atau membentuk sebuah pertapan yang disebut dengan Pertapan Argo Liman. Yang sekarang sudah meninggal, itu kan zaman era dulu. Dari bapak kakung saya belajarnya itu kadang ke Malang, kadang juga ke Argo Liman. Tapi itu Hyang Soro mengetahui Bang ya? Ya jelas Hyang Soro juga mengizinkan karena agar para siswa itu belajar secara mandiri. Jadi tidak menggantungkan kepada gurunya, agar murid-murid belajar secara berkelompok itu untuk mengembangkan tentang ilmu itu. Ilmu dari Hyang Soro Malang yang diambil dari nenek saya atau kakek saya dinamakan kunci pambuka rasa sejati. Kawruh atau ilmu tersebut itu ada kuncinya. Jadi pertama adalah merupakan amalan mantranya, yang di atasnya adalah kuncinya. Sehingga setiap orang berguru itu harus punya kunci. Kadang-kala ada orang yang mengambil ilmu tanpa kunci, pada saat menjelang ajal tiba kadang kesulitan untuk uncati sang sukmo atau uncati sang nyowo karena dia tidak tahu atau tidak hafal dengan kuncinya, atau pada saat berguru itu tidak minta kuncinya, atau pada saat berguru belum mempelajari tentang kuncinya. Maka dari itu kalau kita membibirkan sekaligus antaranya kunci dan amalnya harus dikasih, antaranya gelas sama tutupnya, bumbung dan tutupnya harus bersamaan. Jadi kita tidak hanya mengambil tutup, kita tidak harus mengambil bumbung, sehingga ketika belajar langsung bumbung dan tutup harus kita bawa, harus kita pelajari sehingga kita aman, kita tidak ada masalah. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah setiap belajar dengan ilmu-ilmu Jawa akan matinya sulit? Saya jawab tidak. Jadi mati sulit bukan hanya terletak pada ilmu. Mati sulit itu banyak permasalahan. Itu bisa berasal dari kodrat, irodat, atau bisa berasal dari kesalahan-kesalahan pada saat dia hidup di dunia. Kemudian bisa juga karena penyakitnya yang mungkin antaranya jantung dan paru-paru bersama dengan tubuhnya itu tidak seimbang, sehingga tubuhnya sudah tidak kuat tapi sukmanya masih kuat. Jadi yang namanya uncating sakarote maut, uncating sukmo itu tidak harus karena orang belajar ilmu terus kemudian kualat, kemudian salah, kemudian dia misalkan dihinggapi dengan iblis dan setan. Itu permasalahannya banyak sekali. Tapi pada dasarnya kalau ilmu yang berbau setan atau ilmu yang berbau dengan iblis tentu ada kaitan atau tentu ada efek samping untuk pulangnya nanti. Sehingga pesan saya, kalau belajar jangan sampai kita menyembah atau menyekutukan atau kita bersekutu dengan jin atau setan, karena bersekutu dengan jin dan setan adalah merupakan hal yang salah, hal yang akan kepleset, hal yang akan merugi. Sehingga kita minta kepada Allah saja sudah cukup. Kenapa kita harus mengambah kepada setan? Justru kalau bisa setan dan jin atau iblis kita tundukkan, kita taklukkan, sehingga kita tidak diganggu, justru malah dia itu malah bisa disuruh kita. Malah kita perintah, malah dia mau. Kalau kita bisa menaklukkan jin, otomatis kan kita tidak ada perjanjian kontrak, enggak?
Sehingga kita serawun dengan jin itu ada dua permasalahan. Yang pertama, kita bersawun dengan jin dan setan dengan acaranya kontrak atau perjanjian. Saya ingin agar jin I, ya, satu jin A, salah satu jin. Kemudian apabila saya nanti butuh, maka saya memanggil kamu. Dan saya siap mengabdi kamu. Apabila saya nanti mati, saya siap bersama dengan jagatmu atau jagatnya jin. Tapi juga ada lagi orang yang bisa menaklukkan jin, tapi juga tidak ada kontrak. Sehingga kita apabila kita mati, kita langsung berangkat atau budal tanpa ada ikatan atau embel-embel dengan jin. Karena jin sudah kita taklukkan, jin sudah merasa kalah, jin sudah merasa tunduk kepada kita, sehingga dia hanya manut nurut kepada kita. Disuruh pergi-pergi, disuruh tunduk-tunduk, disuruh misalkan menangani masalah, ya dia jalan. Tapi kalau kita pikir-pikir lebih dalam bahwa kita bersekutu atau kita mengabdi atau kita menyuruh jin adalah merupakan perbuatan yang kurang baik, karena kita hidup di dunia ini hanya minta tolong kepada Tuhan. Jadi kita apapun kebutuhan kita, baik dari lahir dan batin, dunia dan akhirat, kita tetap memohon kepada Allah, kita tetap memohon kepada Gusti sehingga urip. Hanya kepadamu lah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Seperti itu. Sehingga kita sebagai orang yang beragama Islam, tentu kita juga ngerti dengan syariat perintahnya agama, dan kita melaksanakan perintahnya Tuhan dan berusaha meninggalkan segala larangannya Tuhan. Kita berusaha meninggalkan larangannya Allah, dan kita berusaha dengan menjalankan perintahnya Allah. Sehingga tentang ilmu yang saya utarakan pada malam hari ini bukannya kita untuk mengembangkan atau kita untuk mempromosikan atau kita untuk mengajarkan kepada Anda semua agar Anda semua akan menceng pindah dari agama, Anda akan pindah dengan aliran, tidak sama sekali. Bahwa pada malam ini saya tentukan, saya ucapkan, saya aturkan bahwa saya ingin mengetahui atau mengungkap jagat ilmu kuno, artinya biar kita paham bahwa nenek moyang kita dulu mempunyai mantra atau doa sebelum agama apapun datang. Sehingga semakin agama masuk ke Indonesia, agama masuk ke pribumi, semakin kokoh keyakinan para nenek luhur kita. Ada yang lari ke agama Hindu, Buddha, Kristen, dan agama Islam dan sebagainya. Sehingga justru tidak berarti ilmu Jawa didempar sama nenek moyang, tidak berarti ilmu Jawa asli tidak dipakai, tidak. Tetap nenek moyang kita ganda mempelajari ilmu pribumi juga dipakai, ilmu agama juga dipakai. Karena orang Jawa atau nenek moyang kita itu seseorang yang sangat menghormati kepada tamu siapapun. Apabila ada orang baru, apabila ada tamu, apabila ada orang mancanegara yang datang di Indonesia dengan niat baik, dengan ilmu-ilmu yang baik, menyebarkan ilmu yang baik, maka nenek moyang kita juga menerima ilmu-ilmu tersebut. Tidak berarti ilmu pegangan nenek moyang hilang, tapi hanya mendapatkan tambahan beberapa ilmu dari mancanegara. Akulturasi, Mbak. Iya, jadi tidak artinya hilang, tidak. Sehingga pada era zaman sekarang seperti saya pun, saya tidak berarti untuk memakai atau menerapkan dengan ilmu-ilmu kuno, karena sudah ada ilmu-ilmu agama. Tapi yang jelas kita juga mendapatkan warisan dari nenek moyang yang patut harus kita jaga gitu loh. Karena nanti dihilangkan kita mencari sulit. Katanya mbah-mbah biyen duwe ilmu kuno, ilmu ini kaya apa ya kira-kira? Kan bingung nanti. Bingung, Mbak. Bingung. Sekarang saja banyak sesepuh yang mungkin sudah tidak mengikat dengan ilmu-ilmu kuno, tidak mempunyai tanda bukti. Ilmunya orang dulu itu seperti apa ya? Itu kan banyak orang tidak punya, pemirsa. Jadi saya kantongi, saya simpan, saya bangkan. Walaupun saya tidak memakai, saya punya ilmu-ilmu kuno dulu sebelum agama datang. Kita sebagai agenda untuk melestarikan ilmu-ilmu kuno atau kebudayaan orang kuno. Kebudayaan leluhur kita, Mbak. Eman-eman kalau nanti aset-aset para leluhur kemudian dihilangkan, besok kalau ada anak cucu kita yang tanya, kita tidak bisa menjawab. Pak, ilmu kuno dulu itu bagaimana ya sebelum agama datang? Mantra-mantranya orang kuno dulu bagaimana? Nenek moyang kita dulu bagaimana? Kita kan tidak bisa menjawab. Tapi kalau kita punya aset, punya modal, atau kita punya simpanan ilmunya orang kuno, kita hanya beritahu seperti ini.
ilmunya Mbak Mian seperti ini gitu loh. Walaupun pada saat sekarang kita hanya satu poin adalah mempelajari dengan ilmu agama Islam atau agama masing-masing. Oke, Gitu loh. kepercayaan masing-masing. Ya, jadi di sini kami tidak memaksa kepada Anda semua sebagai pemuda agama, silakan Anda memilih agama masing-masing sesuai dengan keyakinan Anda sendiri. Oke. Jadi lakum dinukum waliyadin, agamaku ya agamaku, kepercayaanku ya kepercayaanku, agamamu ya agamamu, kepercayaanmu ya kepercayaanmu. Tidak ada rasa tekan menekan untuk menggiring salah satu pengaruh ke aliran lain atau agama yang lain. Oke. Seperti itu pemirsa. Yang jelas kita sebagai anak cucu yang kita adalah keturunan dari nenek moyang, perlu kita juga melestarikan ilmu-ilmu atau kebudayaannya para nenek moyang dulu, sehingga kita jangan sampai lupa kepada sejarah. Kita ada seperti ini, terus negara, desa, kecamatan ada itu yang menciptakan juga orang-orang pribumi nenek moyang kita. Adanya di Sosamberjo, adanya di Sunda Kelapa, Bandung, Bogor, Surabaya, Malang, Madiun, itu kan yang namakan kan nenek moyang dulu. Nenek moyang, Mbak. Apakah yang menamakan orang mancanegara kan nggak mungkin. Yang menamakan tetap Mbak Mbien. Adanya di Sapare, Kota Kediri, adanya Pasuruan, adanya Madura, adanya misalkan Bali, Lombok, itu yang menamakan nenek moyang kita, bukan orang mancanegara datang terus memberikan nama, itu tidak. Sehingga memang kita harus menyukuri, kita harus menghormati kepada nenek moyang kita yang sudah menciptakan desa-desa yang dulunya alas belantara dijadikan pedaratan yang seperti ini. Kita tidak menempati, kita hanya tinggal menanam padi atau menanam pertanian, kita sudah bisa memakai atau mengambil hasilnya. Kemudian kita kembali kepada permasalahan atau kita kembali kepada tema, yaitu ngongak jagating ilmu kuno. Pemirsa, kita langsung ke poin saja bahwa ilmu kuno yang saya aturkan adalah kunci pambuka rasa sejati. Jadi ini merupakan sebuah kunci, kunci pambuka rasa sejati. Kalau dilihat dari kaweruh atau mantra tersebut, itu adalah merupakan kumpulan-kumpulan dari energi yang ada di dalam tubuh kita. Bahwa di dalam tubuh kita sudah tertera dari 4 unsur, banyu, geni, bumi, dan angin. Di dalam salah satu menu, di dalam salah satu ilmu itu juga mengambil salah satu kekuatan dalam tubuh kita. Kita ingat dulu ada cerita, kita nonton di The Spot di TV, bahwa di benua Amerika itu ada miliatan apa itu tawon, lebah. Itu seperti mendung pemirsa di langit itu berputar si lebah tadi miliatan berputar-putar. Setelah berputar-putar kemudian semakin turun dia menghinggapi hutan. Hutan belantara yang pohonnya rindam yang hijau royo dikelilingi sama lebah tadi. Hutan tadi terbakar pemirsa. Kenapa? Dengan kekuatannya lebah saja yang berputar, kemudian tanaman yang hijau royo kok bisa terbakar karena dengan lebah yang berkeliling. Karena apa? Karena dengan gerakan yang sama, ini gerakan kan tetap sama berkeliling, Pak. Satu arah. Dia akan menciptakan sebuah daya panas. Nah, seperti misalkan kita menggosokkan, ini batu. Kalau digosokkan dengan jalan yang sama, tarikan yang sama, tempat yang sama akan menciptakan sebuah energi panas. Sekarang gini saja sudah terasa panas, Pak. Sudah terasa panas ini. Gesekan, Bang ya. Gesekan atau gerakan yang sama itu akan menciptakan sebuah energi panas. Kita contohkan saja, misalnya seperti di Ka'bah di Arab Saudi. Di Arab Saudi kan Ka'bah dikelilingi oleh orang-orang, Mbak ya. Dengan sendirinya kekuatan daripada sekitar Ka'bah itu dahsyat sekali. Karena sudah banyak berapa juta-jutanya berkeliling dengan setiap orang mempunyai daya panas dan berkeliling akhirnya mempunyai daya kekuatan yang sangat besar di situ. Jadi ininya gerakan yang sama, tempat yang sama itu akan memperoleh sebuah kekuatan atau energi yang panas. Nah, akan tercipta, akan didatangi, akan dihadiri oleh sebuah aura atau kekuatan daya yang panas. Nah, seperti halnya ilmu, kita kembali lagi ke ilmu tadi. Ilmu tadi adalah yang kaweruhnya tadi itu
untuk memanggilkan rasa yang ada di dalam tubuh kita dengan gerakan yang sama. Nggih. Terus dengan gerakan yang sama, dengan mantra yang sama, gerakan yang sama, kita latihan setiap hari, terus berlatih, sehari 2 hari, kemudian 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sampai bertahun-tahun, maka gerakan-gerakan yang kita ciptakan, yang kita latih di setiap hari itu akan memperoleh hasil cipta karya yang tinggi, akan memperoleh dengan kekuatan yang dahsyat, akan memperoleh sesuatu zat yang sangat tinggi, atau yang sangat besar, karena kita selalu berlatih tadi. Nah, kita amati ilmu tadi adalah ilmu untuk menciptakan tenaga atau energi, karena ilmu itu dengan gerakan yang sama. Nanti kita uraikan, Contohkan nanti. Kita contohkan nanti. Jadi apa yang dimaksud dengan itu. Nah, kita nanti juga kita berbeda dengan mantranya itu. Di deskripsi. Jadi nanti kalau setelah kita membeberkan, Anda semua bisa melihat mantranya di bawahnya. Kan ada mantranya gitu. Jadi kita bisa membuktikan ini uraiannya, raganya, kemudian ini amalannya seperti ini. Tapi sebelumnya kami ucapkan bahwa ini bukan merupakan pengembangan ilmu, atau bukan merupakan promosi, atau bukan merupakan kita mengajak agar Anda itu pindah ke aliran atau ke agama, bukan, atau pindah ke percaya, bukan. Ini hanya kita untuk membuka jagating ilmu kuno. Kita itu hanya menunjukkan bahwa ilmu kuno itu seperti ini gitu loh. Mbak biar kita ilmu sing seperti ini. Jadi kita tidak mengajarkan ilmunya Mbak, menunjukkan kepada Anda semua bahwa ilmunya para leluhur dulu seperti ini. Karena ilmu kuno, ilmu Mbak Bian, kalau dipelajari zaman sekarang itu kadang bertabrakan dengan sebuah syariah agama. Karena setiap kita mengamalkan ilmu kuno itu harus ada sesajinya. Ya, sesaji itulah yang nanti akan tabrakan dengan ajaran agama kita masing-masing. Makanya kita tidak berniat untuk mengajarkan, kita tidak berniat untuk menekan atau memerintahkan agar Anda menjalankan ini. Anda cukup mengerti bahwa ilmu kuno, ilmu nenek moyang seperti ini yang patut, yang harus kita lestarikan agar kita punya aset kebudayaan zaman dulu. Anak kita nanti tanya, kita ada buktinya. Ya, ini saya kembalikan bahwa suatu contoh lebah yang berputar-putar pada porosnya akan menciptakan sebuah daya api. Kemudian di dalam ilmu penerapan ilmu tadi, ilmu yang akan kita beberkan tadi juga menciptakan sebuah daya gerakan yang sama. Nanti akan tercipta sebuah panas. Makanya pada saat saya melihat pusaka atau gaman atau jimat apapun, saya lihat seperti ini langsung tangan saya bergerak sendiri. Bergetar. Kalau pusakanya ada jin atau kerisnya ada iblisnya, langsung tangan saya ini bergerak gini. Kenapa bergerak ini? Yang pertama kita punya medan positif, kemudian di dalam pusaka medannya negatif. Yang kedua, kita mempunyai energi panas pada saat kita belajar kunci Pambukoroso sejati. Jadi kalau kita pelajari, daya itu sudah masuk tanpa diperintah. Jadi dia tidak akan hilang karena sudah bersatu menjadi tubuh kita gitu loh. Kita belajar itu langsung pada saat misalkan kita sudah menyatu dengan ilmu itu, kadang-kadang kita tuh tangan pun bergerak sendiri gitu loh. Di dalam ada panggilan energi gitu. Dan nanti kita praktekkan caranya bagaimana pemirsa. Dan ilmu-ilmu seperti ini sebenarnya bagi saya menilai bukan ilmu sesat. Kalau saya nilai bukan sesat, karena ilmu ini akan berpengaruh, akan berguna kepada kita. Pada saat kita misalkan terancam dari rampok atau begal, ternyata di sini juga mempunyai daya yang kuat, aura yang kuat. Sampai rampok itu, saya pernah ditodong dari lebih dari 25 orang itu, rampok pun melihat saya itu sampai tercengang-cengang. Rampok itu hanya minta uang Rp5.000. Itu kan aneh Mbak. Ya, saya nilai itu karena ya aura tadi. Kalau saya sendiri atau Bintoronya atau Mbak Kendilnya itu tidak punya apa-apa. Ya, tapi ilmunya tadi yang kita belajar tadi yang punya pengaruh sehingga membecilau kepada orang-orang yang jahat gitu loh. Kadang malah saya heran sendiri Mbak seperti itu. Merampok, saya bikin bawa mobil, kemudian bawa sopir kok, kemudian kocok dikejar seluruh dibuka. Terus dia narjet saya minta uang. Berapa yang diminta? Rp5.000 saja. Masa Rp10.000 tidak ada, hanya Rp5.000 saja. Itu kan janggal. Padahal anak buahnya ada 5 orang dan membahas senjata semua itu. Tidak masuk akal Bang ya. Makanya
ilmu-ilmu itu tetap berguna pada saat kita dibutuhkan gitu. Nggih. Jadi ilmu yang baik itu akan muncul apabila kita pada saat dibutuhkan, kita membutuhkan gitu loh. Tidak harus kita menantang orang, kita menantang orang. Tidak bisa buat pamer Bang ya. Enggak boleh. Jadi kita nanti kalau kita punya masalah, biar ilmu nanti datang sendiri gitu. Tanpa dipanggil ilmu sudah datang, tanpa dipanggil aura sudah datang, tanpa dipanggil cahaya sudah datang, tanpa dipanggil yoni atau zat sudah datang sendiri tanpa diperintah. Karena sudah menyatu kepada tubuh kita gitu loh. Jadi saya dulu itu mempelajari sangat lama, Mbak. Jadi berpuluh-puluh tahun. Itu lama sekali, saya muda sampai tua itu terus mempelajari itu, terus latihan kita latihan terus, latihan tanpa henti. Saya berarti ya sudah tua-tua ini, dulu masih muda, kemudian masih anak satu itu sampai berlatih, kemudian anak dua saya sudah berhenti, Pak. Sudah mempelajari karena ya kita keperluannya atau kepentingannya atau kebanyakan sangat padat sekali. Tapi pada saat saya masih muda itu setiap malam saya latihan rutin untuk menciptakan tenaga energi yang berasal dari kunci Pambukara Sejati. Masa ilmu kunci Pambukara Sejati itu dulu pada saat minta diajarkan dari nenek moyang saya, dari keluarga saya, setahu saya harus berkeramas dulu. Yang pertama, kowe keramas dhisik. Nah, keramas jam berapa? Sekitar jam 12 ke atas. Jam 12 atau jam 1 malam ya? Malam. Nah, setelah berkeramas, kemudian nenek saya itu mencarikan daun pisang, daun rojo, Mbak. Pisang raja. Rojo sing ndak 11. Jadi satu daun yang tanpa rogek sedikit pun. Nah, itu satu ujung ya. Ngarane lejo, ngarane pohon pisang satu ujung. Satu tangkai ya. Nah, ada tangkai itu. Kemudian terus minta lagi yaitu minyak, Mbak. Minyak itu bebas, minyak seripi, minyak bambu, minyak sembarang. Parfum ngoten angsal Bang ya. Sembarang yang penting berbau wangi, Mbak. Yang penting berbau wangi. Minyak. Yang keempat adalah yang diminta itu yuswa. Atau kayu garu. Dupa. Minta dupa. Dan yang kelima adalah yang dibutuhkan kembang telon. Kembang telon itu kan kembang mawar, kembang kerandel, kembang kenongo. Itu kan hanya simbol, Mbak. Jadi lahir urip mati Purwa Madya Usana. Ini kan dalam sebuah kehidupan itu, Mbak. Jadi itu hanya simbol. Itu hanya simbol. Mbak, kalau misalkan di daerah lain kan biasanya nggak ada Mbak yang jualan kembang seperti itu misalkan pakai bunga-bunga yang lain boleh, Mbak? Ya boleh saja. Penting kan niatnya, Mbak. Niatnya ini ya kita ambil dengan bunga yang warnanya 3. Warnanya 3, berwarna 3 karena simbolnya kita carikan untuk menyamakan dengan kesamaan simbol-simbol tadi, Mbak. 3 jenis atau Mbak? 3 jenis. Ini Pak dari pagi, sore, malam. Terus kemudian Purwa Madya Usana, lahir urip mati. Orang mati pun juga ditencang atau ditali 3. Jadi hitungan 1, 2, 3. Kemudian kalau di Jawa kan namanya kembang telon itu kan kembang kenongo. Nah, kembang kenongo bisa diartikan wong urip nang alam donya dibebaskan oleh Tuhan. Jadi dibebaskan neng nek resiko apa-apa ya aja nyalane sing kuwasa. Terus sing nglakoni kuwi dhewe manungsa ora ngene. Ya kembang kenongo itu terus keneng ngono, keneng ini. Kowe nglakoni maling kena karepmu, kowe nglakoni api karepmu, kowe nglakoni rabi karepmu, ora karepmu, kowe rabi karepmu, ora karepmu, kowe duwe anak karepmu, ora karepmu. Jadi Gusti Allah atau Gusti Kamu Suci, Gusti Kamu Tunggal ini enggak nekan uang, enggak ngerenahne uang. Itu orang itu dibebaskan. Jadi disuruh untuk hidup, disuruh untuk memilih. Kamu menjalankan kebaikan atau keburukan, silahkan. Jadi kue keneng ngono yo karepmu, kue keneng ini yo karepmu. Kue keneng nyolong yo karepmu, kue diminta api yo karepmu. Jadi di sini adalah kembang kenongo yang dapat diartikan kena ngono lan kena ini. Bebas untuk pilihan manusia. Itu dari simbol tadi, Mbak ya. Kemudian kita lari lagi kembang mawar. Kembang mawar yang warnanya merah itu, Mbak ya. Jadi kembang kenongo, kembang mawar bisa diartikan
mawarno-warno kebutuhan manusia. Nggih. Kebutuhan manusia kan warno-warno, banyak, Mbah. Ibadah, Nggih. ingin kaya, ingin anak yang sukses, ingin punya anak, ingin punya istri, ingin punya suami, kemudian ingin punya mobil, ingin punya sawah, ingin ini kan banyak sekali. Nggih, banyak, Mbah. Jadi mawarno-warno. Jadi kembang mawar niku mawarno-warno kebutuhane manungsa. Nggih. Iku mawarno-warno akhlak budi pekertine manungsa. Nggih. Jadi enek manungsa apik, enek manungsa jahat, enek manungsa pengecut, enek manungsa fitnah, enek manungsa kejam, enek manungsa sing merkosa, enek manungsa sing ngebom negara, enek manungsa berontak negara, enek manungsa sing mekur niate kur ibadah tok gak nyambut gawe. Jadi di dalam dunia ini tertera tercipta orang yang aneh-aneh atau orang yang reno-reno, mawarno-warno. Nggih. Warno-warno bentuke, warno-warno dayane, warno-warno lakune. Ini jadi tujuane padha manungsa kabeh golek kanikmatan lan kamulyan. Nggih. Jadi wong sing reno-reno sing dalang, enek sing nyindir, enek sing nyanyi, enek sing maling, enek sing kasarane iku bakul jamu, enek sing dadi pejabat, enek sing dadi pengacara, enek sing dadi misalkan pedagang. Itu semua warna-warna itu tujuan untuk mencari kemuliaan, kebahagiaan dan ketentreman. Jadi warna-warna bentuke atau warna-warna wujude wong sing ning alam donya kabeh iki karepe manungsa golek ketentreman lan golek karaharjan. Golek ketentreman, golek ketentreman lan golek karaharjan. Golek cukupe pangompo jiwa, golek tentreme anggone urip. Jadi saya ulang lagi, kembang mawar mawarno-warno urip ning alam dunya. Mula ning alam dunya kuwi mawarno-warno. Mulane kita tidak usah kita pandang mari kepada orang. Kalau ada orang seperti ini kita tidak usah marah. Kalau ada orang seperti ini kita tidak usah marah. Kalau ada orang seperti ini kita rasa itu. Kalau ada orang seperti ini kita tidak usah ngerasani. Kalau ada orang seperti ini kita tidak usah iri. Nah, jadi karena di dalam dunia itu memang reno-reno kebutuhannya. Bermacam-macam. Terus tentrem enek ae. Cuma kata tentrem enek cikiran. Memang kehidupan memang mawarno-warno kebutuhannya, mawarno-warno penjigale, mawarno-warno rezekine, mawarno-warno kenikmatane. Jadi kenikmatane siji ini bentuknya beda-beda. Enek nikmat duwe bojo, enek nikmat duwe bondo, enek nikmat duwe duwe, enek nikmat duwe panganan. Kan reno-reno ini kudu kenikmatan. Iku ragame warna-warna. Dari kesimpulan di dalam kembang telon adalah kembang kenongo, jadi kenek ngono kenek ngene. Kembang mawar warna kebutuhane. Lek wis ngono terus kembangnya kerantil, Mbak. Gumantil gumantung. Pasrah sumarah marang Gusti. Gumantil marang kersane Gusti. Jadi kalau sudah wong usaha mati-matian panggah dadi mekarat kita pasrah. Atau kita misalkan mengobati dari salah satu orang keluarga kemana-mana dia berhasil, akhirnya kita pasrah. Kita harus kumantil marang jati Gusti Kang Suci. Artinya kita setiap hari harus tidak bisa lepas, kita setiap hari harus kumantil kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tetap menghamba kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita tetap berbakti, kita tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita hidup jalan kita itu menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang yang terarah. Yang kumantil artinya hubungannya antara manusia dengan hambanya, hubungannya dengan kawulan Gusti ini, manunggaling kawulan Gusti. Jadi kemangkaran itu adalah hubungan manusia dan Tuhannya iso kantil kan kita tuh, Mbak. Kantil artinya menyatu, sehingga hubungan manusia dengan Tuhan bisa menyatu, hubungan manusia dengan manusia bisa menyatu, sehingga tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, jagat raya menjadi tentrem, manusia menjadi rukun. Rahayu selamat wilujeng miring sami polo. Jadi kembang telon itu kalau kita kompas nanti tidak bisa habis, banyak sekali koreanya. Jadi persyaratannya tadi ya ulang lagi, kembang telon, biosfa, minyak wangi, daun pisang satu ujung, terus kemudian dupa tadi sudah ya, dupa. Nah, setelah itu sudah dipancengkan atau sudah disiapkan, baru kita menghafalkan amalan atau mantranya. Jadi nanti mantranya untuk pengambilan energinya ada sendiri, kuncinya juga ada sendiri. Peragakannya bagaimana? Di dalam ilmu tersebut ternyata
adalah merupakan ilmu yang mengajarkan tentang gerak Nggih. atau geter gitu, Mbak. Nah, jadi dari caranya untuk menggetarkan Nggih. seperti ini, karena di dalam ilmu rasa atau ilmu rasa sejati yang dimaksud rasa adalah rasa rasane rasane raga, rasa rasane rasa sejati iso nyawiji marang rasa rasane Gusti sing gawe urip. Nggih. Ini manunggaling kawalan Gusti juga di siji. Ya. Jadi seperti ini, ya, kemudian kita gerakan itu, nah, seperti ini. Nggih. Cara seperti ini, gerakan lama-lama nanti akan bergerak sendiri tanpa digerakkan. Nggih. Gerakan seperti ini yang menggerakkan kan saya, Mbak. Nggih. Nah, ini saya gerakkan. Tapi nanti lama-lama ternyata itu gerak sendiri, Mbak. Nggih. Karena digerakkan oleh tubuh kita, bukan jinnya. Itu Nggih. terpanggil seperti orang, ada tak orang yang seperti terkejut. Iya. Itu kan ada tak? Iya. Itu kan tidak digerakkan. Nggih. Kadang-kadang kejut ikan ini yang gerakkan Nggih. oleh tubuh sendiri, bukan Iya. jin itu. Itu refleks itu. Nggih, refleks. Jadi refleksi, jadi terkejut sendiri itu. Jadi seperti ini nanti akan bergerak sendiri. Jadi bukan setan dan jin ini yang gerakan ke tubuh kita sendiri. Lama-lama nanti akan cepat gitu. Nah, gerakan dengan bebas. Ini semakin lama semakin cepat. Nggih. Semakin cepat. Nanti kalau seluruh tubuh akan gerak semua, Mbak. Iya, bergetar semua. Gerak semua. Nah, seperti ini. Nah, ini dari nenek moyang pemirsa. Jadi ini perlu dipelajari untuk melestarikan seni budaya. Tidak harus dipelajari untuk keperluan apa, silakan, tidak apa-apa. Nah, misalkan ini dipelajari, yang penting ini bukan merupakan ajaran untuk menyesatkan gitu. Nggih. Ini bukan ajaran untuk menyesatkan, ini hanya sebuah agenda untuk mengungkap jagat ilmu kuno. Nggih. Biar kita tahu bahwa ilmu kuno itu ada, ya. Jadi caranya untuk patrap, untuk ngecak nih, Nggih. atau mempraktekkan. Praktek. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kan ada amalannya nanti. Nggih. Nah, Itu membacanya sambil bergerak ngoten Pak. ya gerak hanya disebut hanya getar. Kita kan minta getar loh, Pak. Nggih. Seperti hanya pada saat dulu HP Nokia itu kalau ditelepon dulu kan tidak ada suaranya, Nggih. hanya getar. Nggih. Artinya HP pun juga punya getaran. Iya. HP juga punya getaran, HP membutuhkan getar. Nggih. Jadi kita ingin sesuatu itu harus menggetarkan kepada orang lain. Nggih. Misalkan kita ingin melamar pekerjaan, kita menemui kepada personalia, kita menemui kepada supervisor misalkan. Nggih. Kita kan harus menggetarkan kepada hatinya dia. Kalau hatinya bergetar, otomatis kita mudah saja masuk. Nggih. Niat kita bisa dimasukkan kepada dia. Nggih. Saya ingin kerjaan, Pak. Oh, silakan, ada Mas, nah, gitu. Nanti Nggih. getaran kita sudah masuk ke situ. Nggih. Dia akan tunduk dengan getaran kita, gitu loh. Nggih. Nah, kalau kita tidak bisa masuk, kita sulit untuk menundukkan kepada orang tersebut, sulit. Nggih. Tapi kita sudah punya getar, kita masukkan ke hatinya orang itu mudah, gitu kan. Nggih. Makanya kita harus getarkan dulu. Artinya dipanasi dulu. Lihat sinyal-sinyalnya itu ada, itu kan. Nggih. Jadi getaran seperti ini. Nah, terus kemudian yang pertama adalah duduk, yang kedua adalah berdiri. Nggih. Terus kemudian ada daun pisang tadi. Nggih. Nah, tadi kan diletakkan di ini, Nggih. kemudian minyak dan sebagainya disiapkan, Mbak. Nggih. Kemudian berdiri di pangkal ujung daun rojo, Pisang raja. pisang raja, daun pisang rojo. Gitu. Kemudian di pangkalnya, di bonggole, Nggih. ada kepada ujungnya tadi. Nggih. Misalkan diletakkan ke sana, tadi kita kaki kanan kiri menginjak bonggol sebelah bawah. Nggih. Kemudian kita memakai patok seperti ini dengan membaca amalan tersebut. Sebelum kita membaca amalan tersebut, maka kita memanfaatkan minyak yang sudah kita pakai tadi, Nggih. yang kita siapkan tadi. Kita kasih tanah minyak, kemudian gosok-gosok, ya, kemudian minyak tadi dikawerui atau disentil nih neng tubuh awake dhewe, Nggih. atau dituduh nih, atau disajikan atau dihormati kepada tubuh kita. Nggih. Karena tubuh kita kan ada ornamen banyak, Nggih. jadi sukmo, roh dan sebagainya. Gitu. Kita kauli karena kita akan memanggil kepada kekuatan tubuh kita. Kemudian kita letakkan sini kan kita sedot, Nggih. Dihirup. dirut, gelarkan lewat mulut. Itu. Nggih. Sampai 3 kali, Mbak. Nggih. Sedot 3 kali, sedot lagi 3 kali, yang terakhir
Setelah itu kita gosokkan ke muka sini. Nggih. Nah, kemudian diletakkan di dalam bulu kuduk sini. Kemudian sampai 3 kali ini. Karena apa? Karena sentra-sentra orang atau titik-titik yang nadi yang terpenting itu adalah di dalam sini, Pak. Nggih. Walaupun stroke pun kan gangguan dari sini atau Iya. itu juga. Ini penting sekali. Jadi peredaran jantung itu posnya di sini ini. Nggih. Nggih. Nah, di sini ini kalau kena hantam orang langsung pembukaan darah langsung mati, Pak. Iya. Ini di sini pusatnya. Ini dikawui ya. Apabila kita ke tempat wingit, otomatis yang pertama kali merinding itu kan sebelah sini. Iya. Nggih, Karena Mbak. di sini ada yang menjaga itu, Mbak. Nggih. Di dalam tubuh kita itu ada beberapa penjaga. Di sini ada penjaganya. Gitu. Nggih. Ada yang mengatur, Mbak. Makanya kita kawui dengan minyak itu. Itu kembali ke sini lagi terus kemudian kita kembalikan seperti ini. Nah, Nggih. bagaimana tentang tadi ada peralatan yang kita butuhkan yaitu seperti Yuswa. Nggih. Yuswa itu kan seperti apa ini, ratus seperti lidi. Nggih, dupa. Dupa. Ya, lidi. Ya, dupa itu ada yang kecil. Nama dupa itu angklung dibung jaring dupa misalnya. Oh, nggih. Dupa itu hanya sebuah ornamen yang disajikan atau dibakar yang bisa mengeluarkan asap itu nama dupa. Nggih. Tapi kalau Yuswa lain lagi. Kalau Yuswa ratus itu seperti lidi Nggih. yang dikasih dengan serbuk-serbuk kayu garu, Nggih. kayu mongo, terus kayu cendono, gitu. Nggih. Kayu garu, kayu cendono dibubuhkan di situ. Kalau dibakar daunnya wangi. Nggih. Terus ditancapkan di sini, kita pengetkan di sini. Jadi dijepit di tangan, Mbak, Di nggih. tangan, tapi sebelumnya dibakar dulu. Nggih, dinyalakan ngoten. Dinyalakan dulu, terus kemudian kita gerakan seperti ini. Itu butuh berapa, Mbak? Ini biasanya 2, 2. maksimal 3. Nah, seperti ini. Seperti ini sampai nanti ikan api kan lap gitu, toh. Nggih. Lap gitu. Sampai nanti gerakan tangan atau gerakan tubuh itu bergerak dengan sendirinya. Nggih. Sehingga gerakan yang namanya kita belajar rosoh, sehingga kegoyangan atau gerakan tubuh kita tidak boleh diarahkan atau tidak boleh diatur, bahkan sampai seperti ini, Nggih. sampai seperti ini, sampai gebrak ke belakang, sampai Nggih. merunduk ke depan, itu biarkan saja. Itu enggak perlu dilawan, Bang, ya? Biarkan saja, nanti biar tumbuh gerakan-gerakan yang murni, gerakan-gerakan yang akan menyatu kepada aura kita, akan menyatu kepada cahaya kita nanti. Nggih. Jadi seperti nanti kan sudah menyatu, seperti dulu kita mendapat serangan rampok, kemudian kocok saya buka, kemudian saya tanya minta uang berapa, hanya 5.000, itu kan sebenarnya kan dia silau dengan kekuatan-kekuatan yang pernah kita pelajari itu, Pak. Seperti dilupakan, Seperti dilupakan, seperti kena hipnotis, Nggih. seperti lupa diri gitu, Pak. Nggih. Walaupun semuanya itu kan atas pertolongan Tuhan, tuh, Pak. Nggih. Tapi kan ada caranya, toh. Ada. Iya. Kalau kita tidak punya ilmu kan tidak bisa itu. Nggih. Tidak bisa gitu loh. Terus kemudian kita pakai seperti ini tadi. Kemudian untuk kita yang pertama kali kan tidak duduk, pertama kali kita partainya kan berdiri. Nggih. Kita berdiri di pangkal daun rojo tadi. Iya. Nah, kemudian kita gerakan sambil berdiri ini, des ini sampai nanti keinjak-injak atau daunnya, Mbak. Nggih. Sampai daunnya robek-robek gitu, Mbak. Karena injak-injakan. Nggih. Nah, jadi tidak masalah. Nah, setelah itu nanti semakin tinggi ya, luncak-luncaknya tadi. Nggih. Gerakan semakin cepat seperti gerakan yang tidak sadar, kemudian tubuh akan bergerak sendiri. Nggih. Kalau sudah paham, sudah mengerti tentang teknis-teknis yang menggerakkan tubuh tadi, maka kita coba untuk bergerak secara duduk. Nggih. Nah, jadi duduk seperti ini. Duduk tapi bersila, ngoten, Mbak, bersila. Tapi nanti kalau lama-lama gerakan tadi ini bisa bergerak sendiri, sampai pada saat bersila ini akan terangkat bisa sampai 10 cm, 20 sampai 30 cm, bahkan bisa sampai 1 meter. Bahkan ada yang 7 meter itu. Nggih. Meletik-meletiknya. Itu sakit toh, betul, Mbak? Enggak terasa. Yang menggerakkan kan kekuatan tubuh kita, kan, Mbak. Nggih. Yang mencolot tadi kan tubuh kita. Nggih. Gerakan tubuh kita, bukan kita nanti. Nah, ini kalau dikembangkan lagi nanti akan menghilang seperti loncat racun, loncatnya rogo sukmo, Mbak, itu nanti. Nggih. Jadi nanti jadinya bisa rogo sukmo, sehingga kita seperti ini nanti kita bisa berjalan. Nggih. Kalau dibiarkan menjadi rogo sukmo, rucat dan racun. Nggih, itu Ini. proses, Mbak, ya? Kalau saya pikir ini sebenarnya prosesi untuk belajar rucat dan racun. Nggih. Buktinya ada para guru-guru yang bisa rucat dan racun dengan dasar ini. Jadi Nggih. orangnya
cukup diam, tapi ada gambarnya, ada orangnya yang lepas dari tempat duduk tadi terus berjalan pergi itu. Nggih. Orangnya seperti ini, tapi seperti ada bayangan dua tuh Mbak, Nggih. berjalan gitu. Itu kelihatan Mbak ya? Kelihatan, jelas kelihatan tuh Mbak. Tidak seperti film itu, memang Nggih. jelas itu. Orangnya dua, Nggih. pakaiannya juga dua. Nggih. Ilmu semacam itu kan dulunya kan banyak Mbak pelajari. Nggih. Kan sekarang jarang-jarang belajar seperti Nggih. itu gitu. Kalau zaman era Mbak saya dulu, ilmu Rogo Sukmo banyak yang mempelajari. Nggih. Bondowoso, Rogo Sukmo, Belapa Pengaturan, kemudian aji-aji dan sebagainya banyak. Lebur seketi, banyak yang mempelajari. Nggih. Geni. Sekarang ilmu-ilmu seperti itu kan sudah tenggelam. Nggih. Sehingga kita hanya bisa menyebut saja, tidak bisa kita mempelajari karena orang-orang yang memiliki ilmu itu sudah meninggal semua. Nggih. Jadi sehingga nanti kita akan bisa meragakan kapan-kapan nanti kita untuk melengkapi alat-alat agar nanti kita tidak bingung. Nggih. Kalau saya berceritanya seperti ini dan teman-teman kan bingung Mbak, Nggih. kurang paham. Nanti alatnya sudah kita siapi, mantranya sudah kita siapi, mantranya kita sebut, nanti kita akan mudah Nggih. untuk mempelajari atau untuk mudah mengerti. Nggih. Jadi seperti inilah ilmunya para mbah-mbahnya dulu. Artinya mbah-mbah dulu itu bukan orang bodoh. Mbah-mbah dulu juga orang-orang yang ingin cerdas, orang-orang yang ingin pinter. Nggih. Jadi kadang-kadang kan kita dianggap orang kuno itu orang bodoh, itu salah. Salah Mbak. Mbah dulu sudah belajar memprediksi bumi, memprediksi matahari, mempelajari tentang planet, mempelajari tentang angin. Nggih. Itu kan orang-orang kuno dulu yang pelajari itu. Kita kan hanya melestarikan, kita hanya nerusin Mbak. Iya. Seperti ilmu aljabar itu kan ditemukan orang kuno Mbak. Nggih. Akhirnya jadi ilmu matematika. Nggih. Seperti itu. Ilmu hayat menjadi biologi. Akhirnya orang yang pelajari tentang kehidupan hewan, manusia dan tumbuhan. Jadi itu Nggih. orang-orang dulunya yang banyak penyelidikan, justru malah orang sekarang itu jarang-jarang mempelajari, menyelidiki tanaman dan sebagainya. Nggih. Malah dulu itu orang tua dulu sangat dipelajari itu hal-hal seperti itu. Ya saya ulangi lagi, cara untuk mendapatkan energi adalah yang pertama kali kita gerakan dengan pancingan dengan tenaga kita. Nanti kalau sudah kita lama terampil bertahun-tahun atau berbulan-bulan, maka gerakannya akan muncul sendiri. Nggih. Itu fungsinya banyak, itu nanti akan memberikan pengayuman kepada kita, akan memberikan keuntungan pada kita, Nggih. sehingga kita akan terhormat, kita akan disegani orang. Kemudian apabila ada mara bahaya, kemudian dari kekuatan tenaga kita akan memberikan bentengan Yeah. agar kita selamat. Terus misalkan dalam kita jauhkan lagi, apabila kita punya masalah itu akan segera cepat selesai. Nggih. Jadi tenaga kita atau struktur-struktur kita yang ada di dalam tubuh kita itu banyak sekali Mbak, Nggih. yang nanti akan melindungi kepada jiwa dan raga kita. Nggih. Seperti roh, nyawa, sukmo, nafsu patang perkara, nafsu patang perkara, poncon liyo, babanowo, songo. Banyak sekali yang ada di dalam jagat kecil atau jagat cilik ini. Nggih. Sehingga itu kalau kita pelajari lama-lama, kita tuntas semua akan menjadi manusia seutuhnya, manusia yang benar-benar punya kelebihan yang dasar. Nggih. Tapi saya pesan, apabila memiliki ilmu yang sangat besar, jangan sampai dipakai untuk hal-hal yang buruk. Nggih. Kita pakai barang-barang yang baik untuk menolong orang, untuk bertakwa dan sebagainya. Sehingga ilmu hanya sebagai lantaran untuk menuju ke rahmatullah, lantaran kita untuk hidup damai, lantaran kita untuk manembah marang Gusti. Nggih. Ora ilmu ki lantaran golek dhuwit ning ngapus wong, ilmu lantaran nggih ngakokne wong biar orang-orang takut. Terus ilmu biar kita punya ilmu yang dasar, biar kita pira, bukan itu sebenarnya. Nggih. Ilmu itu untuk menuju ke tempat rahmatullah, ilmu itu bertujuan untuk mempermudah kita menghamba kepada Tuhan. Nggih. Dan ilmu itu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan dengan lebih cepat, lebih mudah gitu. Nggih. Seperti itu. Sehingga kita ulangi lagi bahwa kunci pambuka rasa sejati itu adalah kita pakai yang punya amalan kunci, yang juga amalan untuk menggetarkan tubuh kita. Jadi yang menggetarkan nanti ada amalannya sendiri. Kemudian untuk kunci, misalkan kita seperti ini, Nggih. terus kita melaksanakan latihan di kuburan, melaksanakan latihan misalkan di pohonnya angker, kemudian Nggih. terus bangsa siluman atau jin atau iblis atau misalkan peri atau pocong kemudian masuk yang
jiwa kita. Nggih. Nah itu nanti kalau ada teman sama-sama tunggal guru, kan ada kuncinya. Nggih. Kuncinya dibaca langsung itu astralnya muncul, Pak. Oh, nggih, Mbah. Jadi kunci tujuannya untuk mengamankan. Nggih. Apabila kita sudah terasa ada sinyal-sinyal astral yang akan masuk ke tubuh kita, kita baca kunci langsung nanti mereka pental. Nggih. Jadi kunci itu mengunci biar tidak dimasuki oleh pihak yang lain. Nggih. Biar tidak masuki oleh jin, setan dan iblis itu. Nggih. Kuncinya nanti kita tulis kuncinya, kapan nanti bikin video lagi. Iya. Kita buktikan untuk tentang mendatangkan getar lewat berdiri. Ini Nggih. tadi kan lewat duduk. Nggih. Gitu ya. Nggih. Ini kan duduk. Nggih. Nah ini kalau untuk yang berdiri, ya ini coba. Nggih. Ini latihannya dari kaki aja. Ini, nah, dari kaki, kita syutingan dari kaki. Nah, ini pertama kali hanya diinjak-injak seperti ini dasarnya. Nggih. Nah, ini juga ini dasar latihan pertama, Pak. Nggih. Nah, kemudian berhubung itu mempelajari rasa, itu kan dibebaskan, tidak boleh diatur. Nggih. Rasa biar berjalan dengan sendirinya. Jadi geraknya harus dibebaskan. Kalau diatur nanti tidak bisa keluar rasanya tadi. Nggih. Jadi geraknya bebas. Nah, seperti ini. Ini kan bebas sih. Yang penting diangkat untuk menekan ke bawah. Nggih. Jadi dibebaskan, jangan sampai nanti ada aturan gitu. Nah, ya. Nggih. Jadi ini dibebaskan tanpa ada ikatan gitu. Nah, bebas Mbak. Nggih. Sudah datang Mbak Nita. Nggih. Ini sudah energinya hampir datang. Nggih. Kelihatan gerakan cepat itu. Nggih. Ini dari dalam. Gitu. Sehingga untuk mempelajari ini adalah merupakan orang-orang yang peduli kepada ilmu para leluhur. Nggih. Sehingga ini jangan anggap ini ilmu sesat, adalah ini ilmu untuk menciptakan energi batin yang dikeluarkan oleh raga kita untuk menciptakan kekuatan atau menciptakan zat yang ada di dalam tubuh kita agar nanti kita juga mendapat cahaya dari rasa lanur cahaya sehingga kita akan memberikan keselamatan Nggih. atas dengan ilmu kita, maka kita dibentengi dengan kekuatan aura-aura yang benar-benar kental sehingga ada musuh yang masuk terpental karena dengan kita belajar dengan tenaga dalam tadi. Nggih. Jadi ini bisa dikategorikan dengan ilmu tenaga dalam juga bisa, dikatakan ini ilmu rogo sumo rocat racun juga bisa. Nggih. Karena nanti larinya kan akan ke situ juga enggak. Nggih. Maka dengan demikian bahwa kita simpulkan bahwa ilmunya para leluhur, ilmunya nenek moyang sangat banyak sekali. Nggih. Ada ilmunya untuk membuat pusaka, ada ilmunya untuk mengisi pusaka, ada ilmunya untuk menebang hutan, Nggih. ada ilmunya untuk terbang, ada ilmunya untuk sabdotomo. Banyak sekali ilmu-ilmu yang dimiliki para nenek moyang kita. Sehingga pada malam hari ini kita menunjukkan bahwa nenek moyang kita memang benar-benar mempunyai ilmu dan kawruh sebelum agama datang. Nggih. Saya perkirakan sebelum agama datang ilmu seperti itu sudah ada. Kalau mungkin kebersamaan juga bisa. Nggih. Tapi zaman kuno, Nggih. ini zaman kuno. Jadi dalam ilmu kunci pambuka rasa sejati adalah ilmu tenaga dalam, ilmu dalam, Nggih. ilmu pangrasa dibagi dua golongan. Yang pertama adalah bumbung dan tutup. Nggih. Tutupnya adalah kunci, bumbungnya adalah tenaga dalamnya. Bumbungnya ada mantranya sendiri, Nggih. tutupnya juga ada mantranya sendiri. Nggih. Sehingga nanti akan saya buat atau akan saya tulis atau akan saya suarakan. Nggih. Kalau di sini nanti saya membaca amalan atau mantra, ilmunya akan tidak sopan. Nggih. Kita tidak sopan, kita dianggap nanti pamer. Maka apabila Anda membutuhkan seperti apakah mantra kunci dari nenek moyang kita, seperti apakah tenaga dalam kita atau yang menciptakan getar pater
atau tenaga dalam itu mantranya seperti apa. Nanti Anda bisa melihat di deskripsi atau melihat dari kami bikin dengan suara-suara. Karena nanti hanya berbentuk tulisan mungkin kita akan sulit. Nanti kita bisa pakai suara, bisa kita pakai dengan tulisan-tulisan mantra, sehingga ilmu Pambukara Rasa Sejati tinggalnya para leluhur yang berasal dari Malang kemudian dikembangkan di Pertapan Argojali, dipelajari oleh bapak saya dan mbak saya, adalah ilmu kuno yang bermantra kunci dan wadah. Kunci adalah tutup, wadah adalah tempat. Tutupnya ada kuncinya, wadahnya juga ada mantranya. Sehingga tahu wadahnya harus tahu tutupnya, tahu mantranya untuk wadahnya harus tahu kuncinya. Jadi kunci harus selalu dipelajari. Antara wadah sama sukma, juga dan raga. Jiwanya adalah merupakan kuncinya, raganya adalah merupakan wadahnya. Apabila nanti kita sedikitnya sudah mengenal dengan ternyata kuncinya seperti ini, ternyata untuk mendatangkan tenaga dalamnya amalan seperti ini, terus kemudian nanti kita akan bikin video yang kedua untuk akan lebih gamblang. Nanti kita berikan salah satu persyaratan seperti kembang telur, kemudian yuswa, kemudian minyak, kemudian daun rojo, sehingga nanti akan tahu bahwa nenek moyang dulu begitu indah, begitu mulia ilmu-ilmu yang dipelajari. Tapi saya sisipkan bahwa ini adalah saya tidak mengembangkan dengan ilmu kesirikan atau ilmu yang dilarang oleh agama. Yang jelas adalah ilmu ini adalah tinggalan para leluhur yang kita harus peduli, kita lestarikan. Kalau kita tidak ada yang menjaga, maka apabila cucu atau anak cucu kita tanya, kita tidak bisa membuktikan, kita tidak bisa membeberkan. Sehingga kita apabila memiliki salah satu kawruh dari nenek moyang, caranya bagaimana, perabot seperti apa, syaratnya seperti apa, kita akan lebih mudah mengenalkan kepada turun-turun kita. Walaupun toh nanti ilmu ini tidak dipakai tidak masalah, yang penting tinggalan para leluhur tidak akan sirna. Pemirsa, cukup sekian, maka waktu saya kembalikan kepada Mbak Lulu Retno. Semoga ilmu ini akan bermanfaat sebagai pandangan, sebagai wawasan bahwa nenek moyang kita ternyata bukan orang bodoh. Nenek moyang kita adalah orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang cerdas yang patut kita hormati. Ya teman-teman, jadi misalkan kita membicarakan tentang kebudayaan leluhur, itu adalah identitas bangsa. Jadi bagaimana cara kita melestarikannya adalah dengan mengenang seperti ini. Misalkan tidak mempelajari, tidak memperdalam, kan setidaknya kita tahu, Mbak. Ya, saya pesankan mengetahuilah bahwa nenek moyang itu punya ilmu seperti ini sebelum agama masuk. Orang pribumi itu sudah pintar gitu loh. Tapi ketambahan dengan ilmu agama masuk, kan semakin baik, semakin bagus, semakin terarah gitu. Semakin tahu bahwa perbuatan ini buruk, perbuatan ini jelek gitu. Semakin diimpuni. Sehingga kita sehendaknya tidak memaksa untuk Anda mempelajari, setidaknya hanya untuk dimengertikan bahwa seperti inilah peninggalan nenek moyang kita. Jadi ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita semua teman-teman. Saya juga belajar banyak sekali dari Mbak Kendil, dari apa yang beliau sampaikan. Kita menjadi tahu bahwa nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita juga memiliki kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada masa itu mungkin penyebutannya beda, Mbak. Intinya mereka juga memiliki kepercayaan kepada Sang Pencipta. Teman-teman, kita akan lanjut lagi di video yang selanjutnya. Jadi kalian tunggu, kalian saksikan video kami yang berikutnya untuk membicarakan tentang ilmu kunci Pambukara Rasa Sejati yang kedua supaya lebih jelas lagi. Dan teman-teman, jangan lupa di subscribe channel ini supaya kami bisa berkembang. Bahkan Kendil juga semakin kerasan untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan yang berdasarkan dengan pengalaman beliau. Mbak Kendil ada tambahan mungkin? Yang penting adalah semua ilmu, semua kawruh hanya merupakan
titipan Allah, sehingga kita tidak boleh untuk menyombongkan diri. Yang jelas kekuatan yang andal, kekuatan yang ampuh, tidak ada dua, hanya kekuatan Allah. Sehingga dengan belajar ilmu kuno seperti ini, jangan sampai Anda keprosot bahwa ilmu-ilmu ini adalah ilmu tinggalan para leluhur. Jangan sampai dipakai untuk perbuatan kejahatan. Ilmu yang baik adalah ilmu yang berkaitan dengan sebutan-sebutan nama Tuhan. Apakah itu bentuknya? Apakah Allah? Apakah Gusti Kang Suci? Atau Gusti Kang Maha Tunggal? Atau Gusti Kang Maha Agung? Yang penting ada sebutan-sebutan itu adalah saya anggap ilmu leluhur, ilmu yang baik, ilmu yang tidak akan sesat. Seperti itu, Mbak. Ya teman-teman, cukup sekian. Kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya. Terus dukung channel ini. Bersama dengan Mbak Kendil, kita lestarikan kebudayaan bangsa. Bersama dengan Mbak Kendil, kita jaga identitas dan jati diri bangsa Indonesia ini. Terima kasih teman-teman. Kami akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih pun salabeting channel kula. Amin ya rabbal alamin.